Bisa jawab kah? Kelihatan Pak, Bu? Iya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Sebentar. Ya, judulnya ini adalah alur ujian kompre Daljab 4. Oke, jadi nanti besok Bapak Ibu akan dibagi, setiap grup dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu 6, kelompok yang kedua sisanya, ada yang 5, ada yang 6. Untuk kelas C kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. Tapi kelas yang lain itu 6 dan 5. Nah, 6 itu nanti akan diuji oleh 2 dosen. Yang menguji adalah 2 dosen. Ya, ini pengantar dulu. Yang menguji adalah 2 dosen. Saya sudah membuat daftar, baik waktu maupun daftar mahasiswa maupun daftar penguji sudah saya berikan ke penguji. Nanti setelah ini saya akan berikan ke Bapak Ibu daftarnya, jam-jamnya, ya. Jadi nanti setiap grup itu, setiap setengah grup berarti ya, itu akan diuji oleh 2 dosen. Nah, alurnya seperti ini. Mahasiswa menunggu di grup WA masing-masing dan akan dipanggil penguji satu-satu. Artinya, nanti saya akan memasukkan, kalau belum masuk, 2 penguji itu ke grup. Contohnya misalnya, saya akan bicara grup A. Grup A itu pengujinya 2, yaitu Pak Ngasbun dan Pak Dias. Nah, kita cek dulu di grup A itu apakah Pak Ngasbun dan Pak Dias sudah sudah menjadi anggota atau belum. Kemudian grup B itu saya tulis sebagai bahasa Inggris 2, itu pengujinya adalah Pak Arso dan saya. Dan grup C itu pengujinya adalah Pak Wiyaka dan Bu Fani. Nah, dari masing-masing 2 penguji itu, coba pastikan sudah masuk ke grup Bapak Ibu atau belum. Saya ulangi, grup A, Pak Masbun dan Pak Dias. 2 hari akan ketemu itu. Grup B itu Pak Arso dan saya. Grup C itu Pak Wiyaka dan Bu Fani. Nah, di sini ditulis, masih bisa dibaca? Masih, Bu. Ya, Masih, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masih, Bu. Iya, mahasiswa memasuki room ujian dan mengecek apakah sudah direcord. Misalnya, grup A. Pak Ngasbun akan memanggil Bu Eni di WA ya. Memanggil Bu Eni. Otomatis Bu Eni nanti masuk ke link yang sudah disediakan oleh Pak Ngasbun atau Pak Dias. Mahasiswa memasuki room ujian dan mengecek apakah sudah direcord. Biasanya itu, bukan biasanya, kadang-kadang dosen itu lupa. Nah, peserta harus memastikan apakah ada tanda rek di sudut kiri atau kanan. Kiri biasanya. Kemudian ketika sudah masuk di situ, Bapak Ibu harus memperkenalkan diri.
Ya, my name is udah begitu. Mahasiswa akan ditanya, kemudian mahasiswa akan ditanya terkait penguasaan perencanaan perangkat yang digunakan untuk mengukur penguasaan. Materi terintegrasi TPEC, materi HOTS, materi esensial, dan materi pedagogik. Esensial itu pengetahuan. Ya, pedagogik yang dikasih bulis itu. Jadi pada saat pendalaman materi. Nanti pertanyaannya apa, terserah pengujinya. Kemudian penguji meminta mahasiswa mensimulasikan bagian RPP yang paling dianggap menarik, inovatif, dan lain-lain dengan durasi kita itu 10 menit. Di bagian yang dianggap menarik berarti tidak harus dari awal, tidak harus dari opening activity. Ibu, Bapak bisa fokus di main activity misalnya selama 10 menit. Tapi dengan cara simulasi, artinya teaching, practice. Karena namanya juga simulasi. Tetapi sekali lagi tidak harus dimulai dari opening. Praying gitu tidak harus. Karena Ibu menganggap bahwa ada bagian yang akan dimasukkan dalam yang 10 menit. Setelah Bapak Ibu ini praktis selama 10 menit, penguji akan melanjutkan tanya jawab untuk mengukur penguasaan materi terintegrasi, TPEC, materi HOTS, materi esensial, dan materi pedagogik yang tadi Ibu presentasikan, yang Ibu praktiskan. Kemudian dosen melakukan tanya jawab terkait pendalaman materi advance. Nah, tadi saya tanyakan ke pengelola, apa artinya pendalaman materi advance? Ini berkaitan dengan bahan ajar yang dipakai di praktis. Misalnya tentang teks transaksional, nanti akan ditanya itu. Misalnya mengenai telling time, nanti akan ditanya tentang itu. Mungkin pertanyaannya tentang bagaimana mendeliver itu dalam proses pembelajaran, seperti apa PPT-nya, barangkali itu nanti yang akan ditanyakan. Tetapi memang itu kaitannya dengan materi pembelajaran. Jika telah selesai, mahasiswa dipersilakan keluar room ujian dan menginfokan rekan yang urutan tampil selanjutnya masuk ke room ujian. Jadi begitu Ibu Bapak keluar, sudah lihat kan daftar ini, Ibu umumkan saja ke grup, Bu masuk. Jadi sebelum ada tanda dari peserta sebelumnya, peserta berikutnya tidak boleh masuk ke room. Mengenai pakaiannya, saya hanya menyarankan sebaiknya putih. Sebaiknya. Siap, Bu. Kalau di sini kesepakatan enggak, Bu, pokoknya apa namanya sopan, silahkan. Kesepakatan saja, ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada kisi-kisi. Oh, Bu Meska. Saya lanjutkan dulu atau Bu Meska jawab, Bu Meska? Bu, untuk penguji itu kan ada apakah di dalam satu ruangan itu berarti 2 penguji dengan 1 mahasiswa begitu, Bu? Betul, bertiga, Bu. Bertiga. Artinya apa, Bu Meska? Artinya Ibu tidak bisa minta tolong ke orang yang di grup itu untuk melakukan presentasi atau menayangkan sharing, nggak bisa. Selama ini kita akan minta tolong Pak, tolong Bu, minta tolong teman, itu nggak bisa sekarang. Jadi Ibu harus mempresentasikan sendiri, Ibu harus sharing sendiri. Makanya tadi Bu Yunita kan juga mengalami kesulitan untuk sharing, tapi nyatanya sudah bisa. Nah, ibu-ibu harus mencoba malam ini untuk sharing sendiri. Nanti setelah ini bisa belajar begitu. Itu ya Bu Meska ya. Ibu tidak sendiri, tapi Ibu ditemani 2 orang instruktur atau dalam hal ini dosen gitu. Siap, Bu?
Oke, ya. Ada yang lain sebelum ke kisi-kisi? Jelas, Budian. Bu. Iya Bu, kebetulan kan laptop saya sedang tidak baik-baik saja ya Bu. Kalau misalkan izin masuk dengan 2 perangkat itu HP sama laptop, kalau tiba-tiba laptopnya mati kan otomatis nanti kalau nggak ada cadangan dari HP itu ujian berakhir kan Bu gitu. Nah, apakah boleh gitu Bu masuk dengan 2 gitu HP dengan laptop? Saya takut laptopnya tiba-tiba mati gitu Bu, karena ini lagi tidak baik-baik aja Bu. Gitu. Ibu minta izin ke penguji. Oh iya. Ya, Ibu kelompok apa sih? Grup B ya? Apa Bu? B tadi apa? Saya Grup A, Bu. A. Budian grup Berarti, A. ya, Ibu nanti minta izin ke Pak Ngasbun dan Pak Dias pada saat masuk, kemudian mau presentasi, minta izin. Biasanya sih iya, diperbolehkan, biasanya diperbolehkan. iya Bu. Ya, Karena siap. demi kelancaran saya pikir bisa begitu. Iya, nah itu Bu demi kelancaran. Ya, oke. Bu Ria silakan. Iya Bu, di bagian 5 itu mahasiswa mensimulasikan RPP, itu kita mengajar atau gimana ya Bu ya? Ya, simulasi itu kan praktek ya Bu ya. Dipraktekkan, tetapi seperti tadi sudah saya bilang, tidak harus dari opening. Kalau dari opening sampai closing 10 menit itu barangkali seperti yang kelas yang B itu terlalu mepet, terlalu singkat. Sehingga diputuskan ambil bagian yang menarik. Misalnya yang paling enak tuh ya main activity menurut saya. Tapi tidak harus karena Ibu mungkin menganggap bahwa opening activity-nya itu menarik. Ibu membuat sebuah persepsi yang menarik, Ibu membuat scaffolding yang menarik, itu tunjukkan. Saya tidak bisa memaksa harus ini, tidak. Yang tahu pasti bagian yang sangat menarik itu adalah Bapak Ibu sendiri. Karena di situ ditulis 10 menit itu bagian RPP yang paling dianggap, kayaknya yang dianggap paling itu pas ya, bukan paling dianggap ya, yang dianggap paling menarik, inovatif dan lain-lain. Sekali lagi, boleh opening dan activity, main activity, boleh main activity saja, boleh main activity dan closing, atau boleh closing, mangga. Silahkan Ibu nanti pikir sendiri, tentukan sendiri. Tapi yang jauh lebih penting adalah Ibu bisa mempresentasikan pitching medianya supaya tidak pusing. Karena Ibu akan pusing kalau itu tidak terlihat begitu. Sudah langsung down saja. Ya. Udah panik, pasti panik. Ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu yang terjadi ketika kita kisruh dengan yang namanya IT. Karena kita rely on IT begitu. Oke, Bu Nining silakan. Bu, bisa nggak kalau kita misalkan mau kayak Ibu kayak teaching tadi pakai pre-memory gitu Bu? Jadi nggak usah di jangan, kalau pre-memory nanti saya milih pre-memory, jangan Bu. Karena ini sudah diberi batasan untuk diberi kelonggaran untuk memilih kan Bu. Oh iya. Tidak usah mengejar the whole RPP, tidak, tapi bagian yang menarik. Okay. Sama saja Ibu kalau bilang pre-memory udah itu nggak usah dipakai. Ini ya saya pakai ini aja 10. Benar ya? Ya, oke. Ya, Bu Salbia silakan. Okay. Bu Salbia. Oke, nanti sambil menunggu, saya akan lanjutkan. Ini adalah kisi-kisinya. Uji
Uji komprehensif dilaksanakan dalam durasi waktu 50 menit. Penguji komprehensif adalah 2 dosen yang memiliki bidang keahlian yang sama atau serumpun dengan bidang yang ditempuh mahasiswa. Kami semua adalah pendidikan bahasa Inggris dan kami punya sertifikat pendidik dan kami semua pernah mengikuti AA dan apa yang itu 2 itu AA ya, yang sertifikat untuk menjadi penguji. Bahan ujian yang disiapkan oleh mahasiswa adalah perangkat pembelajaran untuk persiapan PPL. Disiapkan saja. Kalau ditanya langsung tayangan, Jadi di laptop ibu, di alat ibu itu sudah siap dibuka aja nanti begitu. Coba saya lihat LKPD ibu tayangkan. Lihat ini ibu tayangkan. Jangan, aduh, sebentar Pak. Aduh, di mana ya tadi ya? Ada. Jangan begitu. Ya, itu akan tidak bagus begitu. Nah, kisi-kisinya indikator uji komprehensif ini seperti ini. CP1 mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Mampu menjelaskan indikator CP di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Oke, jadi ya. Ini kalau bisa nanti saya share nggak apa-apa Bu, yang ini. Terima kasih. Mau dibaca satu-satu enggak? Kayaknya enggak deh. Iya, nggak usah Bu. Bisa aja Bu. Biar ya. kami baca nanti Bu. Karena ini semua sudah Bapak Ibu laksanakan. Ya. Oke. Silahkan Bu, boleh bertanya. Bu Salbiah, silahkan Bu. Iya Bu, dari kedua RPP yang kita upload itu kita bisa memilih salah satu ya Bu? Iya, sebenarnya sih 3 itu diupload semua saja. Nanti pada saat simulasi kan tentunya milih salah satu yang paling Ibu mantep gitu ya. Ibu udah polesnya ini kan polesannya itu kan sudah melalui beberapa tahap menurut saya. Tahapnya adalah yang pertama perancangan. 6 hari kita setelah melalui itu kemudian ada lagi peer teaching. Sebelum peer teaching refleksi kalau nggak salah. Saya lupa. Sudah melalui peer teaching, sudah melalui refleksi, sudah melalui RPL di rencana rencana TL ya, rencana tindak lanjut kan sudah juga ada review dari teman-teman. Nah, pilih yang terbaik, Ibu. Semua gitu memang diupload, tetapi pilih yang terbaik. Iya, Bu. Yang akan dipakai. Nah, Ibu siapkan saja di PPT bagian mana yang nanti akan dipakai. PPT-nya memang teaching medianya memang banyak, ada videonya begitu. Tapi ketika nanti yang 10 menit itu jangan nyetel video ya Bu ya, waktunya habis. Video 7 menit lagi. Ya Bu. Ya. Karena nanti saya akan minta ke instruktur untuk benar-benar pasang timer. Begitu. Ya. Oke. Lagi Bu. Mantap pokoknya. Iya, Bu. Semoga lancar ya. Kita sudah berdarah-darah sampai hari ini tuh masih memang sampai hari ini masih ngomongin indikator sih sebenarnya ya. Iya. Itu tadi ya Bu Eni ya sampai titik darah penghabisan masih ngomongin indikator. Indikator lagi ya Bu ya. Iya, itu tanya aja ke Bu Yunita Sintakswati. Bu Yunita itu namanya sekarang Sintakswati. Istri singkat. Jadi waktunya berapa menit ya Bu? 50 Ibu, maksimal 50. 2 dosen gitu. Jadi dua dosen itu gantian. Tapi kalau misalnya yang satu dosen
udah ini aja satu dosen ya nggak apa-apa sih, tergantung pokoknya 2 orang. Tergantung dosennya. Jadi tanya jawab, presentasi, tanya jawab. Nah, ketika presentasi pakai PPT yang bagiannya semua ditampilkan, tapi nanti Ibu pakai yang bagian tertentu. Kemudian ketika tanya jawab, ada kemungkinan seorang penguji mau melihat, coba Bu RPP-nya, coba Bu LKPD-nya. Barangkali akan ditanya seperti itu. Kita harus prepare sudah ya Bu ya. Prepare, makanya dibuka semua Bu. Filenya dibuka semua. Langsung klik Supaya nanti begitu jendela. ditanya, Ibu bisa bayangkan. Ibu bayangkan. Nggih. Gerak cepat. Gerak cepat. Ya, gercep. Bu Ria, silakan. Iya Bu, tadi mau menjelaskan lagi dari 2 yang kita upload itu nanti 1 aja yang dipilih gitu kan Bu? 1 yang ditampilkan, 1 yang dipakai untuk simulasi Bu. Nah, yang kita ditampilkan yang dipakai pilih untuk gitu kan, Bu? simulasi Bu. Walaupun Ibu punya 3, yang dipakai kan cuma 1. Nanti ketika nanya RPP yang ditunjukkan RPP yang dipakai untuk simulasi Bu. Walaupun Ibu punya 3. Iya, maksud saya yang itu yang kita pilih sendiri gitu kan? Ya, pilih sendiri yang paling mantap begitu. Terus Ibu bilang, saya mantap semua, boleh nggak tampilkan 3-3? Ya nggak boleh, salah satu saja Bu. Waktunya habis Bu ya. Waktunya cuma 10 menit. Iya. Saya sih saran nggak usah berdoa. Berdoa itu setengah menit Bu. Atau mungkin malah justru memperpanjang, biar aja Bu, saya nggak banyak ngomong, saya berdoa agak lama. Bacaannya gitu ya Bu. Boleh saya. Jadi sengajain lama di awal ya, di pendahuluan. Biarin aja. Habis doa. Nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi dulu, tepuk tangan. Tadi apa namanya, yang SS sekolah penggerak tadi ya, kan pakai tepuk-tepuk tangan begitu. Ya, jangan lupa Pak Ibu, yang menguji adalah dosen-dosen sendiri. Semua sudah kenal siapa Bu Fani, siapa Bu Maria, siapa Pak Ngasbun, semua sudah kenal, ya kan? Jadi enggak. Iya Bu. Tetap nervous Bu yang dan baik-baik. Dedekan tetap Bu. Karena itu kolega saya bilang baik-baik. Karena memang baik. Bu. Ya memang baik-baik kok Bu dosennya. Alhamdulillah dapat baik-baik semua Ya, di Bu. UBIS. Makasih ya Bu Siti Aminah. Pak Surkuat. Terima kasih Bu Dias. Saya ingin menanyakan tentang RPP yang akan diujikan. Saya cek di LMS itu ada yang uji 1 dan 2. Apakah kita upload lagi atau mengambil yang di hari ini ya Bu? Pak, kalau saya melihat ini kemarin agak didiskusikan di kelompok saya kelas A. Di 3 apa ya Bu Eni, bantu saya Bu. 3D berapa ya? 3D5 ya D. Itu disuruh upload 3 ya Bu? 3. Ya. 3 Bu. Upload Karena 3. kemarin masih diperbincangkan di kelas saya 1, 2 atau 3, katanya ada yang bilang 2, ada yang bilang ini. Nah, kita kembali ke apa yang ada di LMS. 3 Bu. Itu ada 2-3-nya. uploadnya paling lambat kapan Bu Maria? 2359. lambat kapan? Malam ini 2359. Oh, Upload apa ya Bu? Kadang-kadang begini Bu Eni, kadang-kadang sistem itu tidak ditutup. Jadi peserta masih bisa, tetapi kadang-kadang ditutup. Tapi tadi kami yang grup C Bu udah lihat di LMS Bu, udah merah Bu, udah dibilang late. Masih bisa? Upload 3 Facebook itu. Masih bisa sih Bu, cuma udah merah, udah lambat gitu notifikasinya Bu. Iya sama Bu, di grup B juga gitu tadi. Sudah pemberitahuannya terlambat beberapa jam gitu, cuman pas kita upload nggak bisa gitu. Oh nggak bisa? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Oh, bisa Masih kan? bisa. Harusnya Bisa. sampai 59 Bu, karena hari ini. Bisa. Karena hari Masih ini. bisa. Siap Bu. Iya Bu. Ya, silakan dicoba lagi. Tapi kalau sudah mantep nggak usah lah Bu.
yang diperbaiki misalnya PPT saja, besok dipakai yang lebih bagus gitu. Pokoknya bagaimana, kalasnya bagaimana. Berarti dipersiapkan di PPT aja ya Bu Maria ya, biar Dipersiapkan dibaguskan. lebih itu saja karena kita banyak melihat itu walaupun nanti ya. Tapi Bu, remind sekarang 16 jam lagi loh. Apanya? Remind waktunya 16 jam kalau Nining di sini. Oh, saya nggak ada itu Bu. Mungkin ya. Ada remind waktunya 16 jam. 16 jam berarti sampai jam berapa ya, Bun? Time span itu kadang nggak ini, kadang-kadang ngaco sih, tapi secepatnya saja cocok. Iya deh, Bu. Ya, pokoknya sekarang biasanya upload. Nah, sisa waktu ini Ibu pakai untuk memperbaiki PPT. Baik. Oke, Bu. Ya, PPT yang akan kita Siap, pakai Bu. untuk presentasi itu yang jauh lebih penting gitu. Karena terus terang aja kalau saya Bu ya membuat RPP itu nggak ada benernya. Udah gitu dilihat lagi, kok kurang lagi. Iya, Bu. Lebaran kuda juga ada monyet. Iya, selalu ada. Dan ketika saya memeriksa RPP peserta juga begitu. Ada yang salah lagi. Kemarin kayaknya saya udah ngomong salah lagi. Mungkin lagi ke kamar mandi waktu saya ngomong. Iya. Jadi kita ada yang protes, Bu harusnya hari ini apa ini, besok apa, terus besoknya apa. Kok kembali lagi ke ini, kembali lagi. Ya, yang tanya juga harus kembali ke situ. Kalau nggak ditanya, saya nggak mau ngomong. Ya, karena ya ada kalanya kita itu pengen minum, pengen ke kamar mandi. Nah, pas kita diskusi itu nggak dengar gitu. Jadi mau tidak mau harus dengar. Ya Bu Safitri, Fitri silakan. Tadi kan katanya buat yang mungkin maksudnya Kedengaran Bu. Bu, suaranya Bu kurang jelas. Gimana sekarang? Jelas Bu. Oh iya, sorry. Tadi kan katanya apa yang dipersiapkan untuk presentasi, mungkin maksudnya untuk yang nanti praktek yang ngajar itu ya Bu ya? Konten-konten apa aja yang dipresentasikan? Simulasi. Oh iya, baik. Yang simulasi Ibu kan tentunya pakai PPT Bu, teaching medianya. Iya. Ya. Kecuali Ibu ini apa? Tapi di depan kan juga misalnya depannya kan Ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran, judul tujuan pembelajaran. Ibu kalau mau senang, Ibu bilang yang menarik saya itu waktu menerangkan tujuan pembelajaran, ya mangga 10 jam. 10 hari. Time di sana ya Bu ya. Bilang Bu Maria atau Balelo ya ini udah killing time di sana aja gitu ya Bu. Ya, jadi silahkan Ibu mencari mana sih yang memang bagus gitu ya. Ya. Terima kasih. Tapi tetap saja semua RPP diupload. Ya. Entah itu sempurna, dianggap sempurna, apa dianggap setengah sempurna, upload semua. Yang penting ketika nanti Mas Rosikin itu memeriksa, completed begitu. Siap Bu. Oke, Bu Ida, terima kasih. Sama-sama. Bu Mayang, silakan. Deg-degan Bu, aduh. Ya Bu, maaf Bu. Tidur kayaknya. Untuk PPT yang disimulasikan itu yang kemarin habis di peer teaching kan atau yang lain Bu? Ibu pilih yang mana? Ibu pilih RPP yang mana? Oh, boleh pilih. Oke. Oh iya Bu. Oh. Yang kemarin di peer teaching. Ibu lagi ngopi ya, nggak nawarin. Yang terbaik menurut yang menurutnya pilih baby Bu. Iya, yang mantap Bu Maya. Kenapa? Mantap. Kalau dosen Yang benar-benar kuasai. Yang mantap. Yang Oke. mantap. Kalau tiga-tiganya mantap ya mantap, tiga-tiganya baru tampil. Terus minta sama pengusinya mau semua. Terus sama pengusinya tinggal pergi. Acaranya cuma 50 menit soalnya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Bu Mardia. Iya, Bu.
Ini kan besok kan kita simulasi ya Bu ya melalui PPT. Alurnya itu sesuai dengan apa yang menjadi metode kita ya Pak ya Bu ya, PJBA misalnya. Jadi kita alurnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu kan Bu ya. Misalnya kita mengacu pada social function ataupun tujuannya itu kita ambillah deret di belakang, kemudian kita ambil pengujian untuk penyajian siswa itu setelah tersebut sehingga alurnya itu sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang telah kita buat. Begitu nggih Bu? Ibu bisa nggak 10 menit pakai itu? 10 menit. Untuk sesuai dengan alur begitu yang saya tanya, Ibu bisa nggak 10 menit dengan kalau untuk penjelasannya berarti buat PPT, berarti Bu buat PPT-nya itu tuh 10 menit aja. Enggak 10 menit PPT-nya mah harus yang PPT dipakai itu Bu, cuman Ibu nanti skip saja kemudian sampai pada jelasin ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mengikuti alur, menurut saya Ibu nanti jelasnya aja ya. Bu. Oh, gitu ya. Berarti PPT-nya itu tuh kita buatnya lengkap, tapi ketika kita simulasi apanya gitu itu hanya 10 menit kita pilih gitu ya Bu ya. Pendahuluan, bilang aja sama pengujinya, ya. Boleh. Atau bilang sama pengujinya gini, Pak saya hanya menyiapkan bagian yang menarik yang akan saya terangkan. Gitu bisa. Tapi bagian yang menarik tentunya kan bagian dari RPP yang utuh kan Bu? Iya. Iya Bu. Tambahin saja tuh Bu, tambahin saja tapi langsung nanti ke halaman sian gitu. Iya, poin-poinnya aja gitu ya Bu ya. Poin-poinnya kan tidak lepas, bukan RPP. Iya, berarti teaching media kita yang lain. Berarti kita tinggal tunjukin slide teaching media yang sama. Ini gitu, slide ini menurut saya paling menarik gitu. Menariknya di video gimana Ibu? Ayo. Videonya 5 menit. Nah itu Bu Maria. Itu videonya kalau kita di skip tidak boleh dia. Enggak Bu Maria. Nanti kita nonton video Bu. Iya. Benar. Harus ada sembilan, Ibu mau ngasih 9 kita. Iya. Cari dan nonton Nobar ya karena bertiga nobar karena tanya banget. Siap, iya. Iya. Berarti cari ulang lagi videonya. Iya, gimana Bu Maria? Ya, I know about it. Saya paham Bu. Berarti 10 menit itu kita harus siasati bagaimana caranya kita bisa menampilkan yang terbaik, skip apa yang penting yang harus kita tampilkan sehingga 10 menit itu dari awal sampai akhir itu runtut gitu. Dan penjelasannya itu sangat clear gitu nggih. Tidak, nah Ibu ini ngopi lagi nih tadi. Kegiatan yang paling menarik. Kegiatan yang paling menarik. Pilih. Kegiatan apa yang paling menarik? Langsung ke inti Bu ya. Misalnya bukan langsung ke inti. Misalnya bentar saya tampil. Kan yang paling menarik kan yang paling menarik video ya. Misalnya lihat itu. Ya udah berarti video itu dia mati videonya gitu ya. Iya, tapi nggak lulus. Ngomong orang lain lagi. Nih, yuk lihat nih nomor 5. Fokus di nomor 5. Penguji meminta mahasiswa mensimulasikan bagian RPP yang paling menarik. Bagian RPP yang dianggap paling menarik. Karena misalnya Bu Maria yang paling menarik tempat saya mah yang opening, ya udah opening. Tapi apakah itu bagian saya atau mah? mungkin di pengajuan problem gitu ya Bu ya, misalnya I have the case gitu ya. Terserah. Jadi paling menarik terserah. Oh ya, terserah. Tetapi itu simulasi. Simulasi itu kan seolah-olah ya. Makna simulasi itu kan seperti praktek gitu. Iya, Ibu tidak bisa menerangkan begini ke penguji. Jadi begini ya Pak ya, problem based learning itu adalah gini. Oh nggak bisa. Tapi how to use this di base kegiatannya gitu problem based itu ya teaching process. Oh, oke.
Ya, karena itu adalah bagian di bagian RPP itu yang Ibu akan pakai. Jadi kita mulai dari opening, kemudian kan ada opening, ada main activity, ada closing. Ibu pilih yang mana yang kira-kira 10 menit. Bisa sih sebenarnya kalau Ibu memang benar-benar aduhai di opening, Ibu bisa. Ini opening saya itu nggak boleh, enggak Pak. Itu harus karena ini bagian yang menarik. Boleh, tapi jangan habiskan 10 menit itu di opening. Ditambahlah dengan main activity. Gitu. Itu boleh. Ya Bu. Oke, begitu ya. Yuk, Bu Eni. Ini Bu, ya saya udah bisa menangkap seumpama memang saya bagian menarik di opening, kita lanjut ke main activity, tapi seumpama di situ ada video gitu ya Bu, ada video tapi dari video 3 menit sudah terwakili di 1 menitnya, supaya nanti dosen mengetahui bahwa video saya 1 menit itu bisa enggak Bu? Video 3 menit itu masih bisa, tapi Ibu nanti harus benar-benar memakai video itu untuk mengajar. Jadi setelah video itu ditanya, okay now let's watch this short video. Sudah, kemudian watching kan, okay from the video what do you think about ngomong Ibu, ngomong based on gitu. Tapi tidak harus selesai selama durasi itu. Videonya itu adalah sesuatu yang harus ditampilkan untuk penguatan, boleh. Tapi jangan 7 menit ya Bu. Enggak Bu. Jangan 7 menit, enggak boleh 7 menit. Karena tapi enggak boleh nge-post di tengah-tengah, enggak boleh ya Bu. Apanya? Seumpama itu Bu Deka, dari Deka itu kayaknya udah capek banget tuh lihat. Deka capek banget ya Bu ya. Kayak tadi Bu, dipotong di tengah. Kayaknya Bu. Lumayan perhatian. Tadi seumpama gimana Bu ini? 4 menit sudah terwakili 2 menit, itu boleh di-post. Boleh, iya, boleh. Oke, nanti boleh, lanjutkan Bu, kita mau boleh. menerangkan Jadi, apa gitu ya. Iya, Ibu tapi Ya, jangan Bu, bilang ya, gini ya. ya. Bapak Ibu saya akan let me show you my short short video, kan begitu. Karena Ibu tidak mengajar Bapak Ibu, Ibu mengajar siswa. Iya, paham. Iya. Oke. My students. Ya. Nah. Iya. Oke. Oh, Nah, setelah itu simulasinya selesai baru lihat Bapak Ibu gitu. Bagi di luar simulasi. Gimana Bu? Saya kurang jelas Bu. Berarti saat simulasi itu kita kayak ngajar siswa gitu Bu ya? Iya. Iya. Seperti peer teaching kemarin kan Bu, berarti kan? Iya, peer teaching kemarin. Oh, makanya untung aja. Kalau beda itu sudah 10 menit. Bu Ida udah 10 menit, ya Bu ya? Peer teaching-nya 10 menit kan Bu Ida? Belum selesai Bu. Di kegiatan inti juga belum selesai. 10 menit belum selesai, makanya tidak usah dari opening sampai closing. Karena hanya 10 menit. Jadi 50 menit itu overall. Dari memperkenalkan diri sampai, oh terima kasih Mbak, thank you for the opportunity gitu atau apalah. Oh, setelah pembukaan ya Mam ya, baru kita simulasi langsung gitu ya Mam ya, tanpa ada. Enggak, nanti simulasinya setelah pertanyaan Bu, tanya jawab dulu. Kemudian penguji akan mengatakan, oke sekarang it's time for you to stimulate your teaching material atau apa gitu. Nah kalau sudah silakan simulasi, kemudian good morning students gitu. Oke ya. Iya. Kita mikirnya ngasih tau gini Pak, yang saya menangkap menarik tuh yang ini kira kayak gitu. Tadi saya udah bilang Bu. Iya. Jadi gini ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, ini ya video ini nanti saya akan pakai untuk bukan seperti itu. Kami udah ngerti. Iya. Hasil juga kan. Oke. Berarti setelah tanya jawab kita dipersilakan simulasi gitu ya Bu ya. Nah, setelah simulasi Ya, 10 menit. Setelah 10 menit selesai, nanti mau di-cut. Ada timernya. Penguji akan meng-cut, kemudian tanya jawab lagi tentang barangkali tentang tadi, Bu praktis tadi. Kenapa Bu Mardia tadi
openingnya seperti itu. Kenapa? Itu mana bagian persepsinya, mana scaffoldingnya, itu ditanyakan setelah Ibu simulasi. Yes. Seandainya Bu, kalau kita misalnya untuk menyiasati ya Bu ya, nggak nyampe 10 menit misalnya pada set simulasi, it's okay or no? Itu kayak maksimum ya? Iya, misalnya kayaknya maksimum. Maksimum. Berarti boleh kurang. maksimum 10 menit gitu kan Bu kan. Berarti kurang nggak? Kalau kita lebih dari 10 menit kan Itu nggak boleh. nggak bagus kan Bu ya. Tapi kalau sebelum 10 menit kan it's okay gitu ya Bu Maria ya. Iya. Biasanya kalau udah ngomong itu kan kita tidak Udah lupa. tidak terkontrol. Udah ya, lupa ngomong waktu. terus. Iya ya. Bukan stimulasi tapi simulasi ya. Tadi saya salah ngomong. Oh iya, maksud saya. I'm so sorry. Simulasi. Simulasi kalau simulasinya itu nggak nyampe 10 kan kita takut lah Bu ya. Misalnya ada kan timernya bilang time is over up, let's 1 minute. Ya, time's up. Gitu. Iya. Baru setelah itu kita langsung sebelum 1 menit itu akan berjalan, kita langsung gitu Bu, punya siasat untuk menutup. Karena takutnya kalau lebih itu kan nggak enak juga gitu sama Ibu kan tidak memasukkan closing sebagai bagian terpenting atau bagian yang menarik. Iya, Ibu tidak harus menutup. Oh gitu. Karena Ibu bagian menarik adalah pada misalnya tadi opening sama sedikit main activity ya Ibu tidak harus memaksa untuk closing the class. Oh, I see. Kalau Jadi 10 menit itu yang bagian yang paling menarik lah. Karena tidak ada rangkaian the whole activity gitu ya. Kalau the whole activity kan from opening, main, and closing. Nah ini Bu Ida tadi sudah Bu Ida dan teman-teman di kelasnya Bu Ida itu sudah membuktikan bahwa 10 menit itu adalah waktu yang kurang gitu. Bu ini juga betul banget Bu, betul. Seru banget itu Bu itu. Ya, artinya Bu Mardia tidak usah memaksa bahwa Ibu harus pakai closing activity. I see. Berarti langsung Tetapi berhenti kalau gitu Ibu aja Bu. Berhenti nanti udah time up sudah. Oke, yes. Oke. Pas kita udah Karena selesai ini yang kalimatnya kita seperti itu, udah selesai ya. Ya. Gitu. Masih ada nih Bu Siti. Bu Siti Sapitri. Udah. Jangan tanya yang udah dijawab ya. Iya Bu. Siti Safiri atau Siti Aminah Bu? Ini Soalnya Bu saya Siti juga ada Sapitri dan Siti. Pak Wanto. Terakhir Pak Wanto. Ketua kelasnya terakhir. Oh, Ya Bu, saya Bu udah Siti nanya. Sapitri dulu Pak, bentar Pak. Bu Siti siap, Sapitri Saya dulu. udah Bu tadi, cuma belum Oh, sudah. dikebawahin tadi rekannya. Mohon Oke maaf. ya. Pak Wanto silahkan Pak. kegiatan ini kan 3 hari Bu ya. Sebenarnya 3 hari, tapi saya buat sebagai 2 hari itu dengan catatan siapa tahu ada dosen yang berhalangan, siapa tahu pada saat itu ada trouble gitu. Tidak harus. Iya Bu, karena iya Bu. Kalau hari pertama mungkin ada listnya Bu ya. Hari pertama, hari Semua kedua ada itu. listnya Pak, nanti setelah ini saya share Pak listnya. Oh siap Bu. Sebentar Pak. Ayo semangat kawan-kawan. Revisi bikin PTT. Bukan Bu, saya Bu. Aduh, deg-degan banget ini. Iya. Semangat Bu Nadia. RPP PPT yang bagus, aduh. Tapi semua diulas ya. Ibu lihat. Iya tergantung. Ibu lihat nggak? Bisa terlihat tidak? Yes. Yes, Iya, ma'am. iya, Bu. Oke. Ini Jumat. Ini Bu Ida nomor 1. Kan Bu Ida waktu itu nomor 3, nomor terakhir. Uangnya di bahasa Inggris 1, penguji Pak Ngasbun, Pak Dias. 50 menit pertama ini, 50 menit kedua ini. Kalau seandainya ini bertabrakan dengan Jumatan di tempat Bapak Ibu, Ya. tolong bilang sama
pengisi. Siapa? Tapi itu perempuan semua Bu, aman itu Bu. Tapi pengujinya kan laki-laki. Pengujinya laki, Bu. Ya Allah, saya pertama. Semangat Ada gitu ya. Ya Allah, chatting itu udah. Bisa. Aduh, ya ampun. Semangat, semangat. PT yang menarik. Terus ini ya, kemudian hari Sabtu mulai dari itu di Fajar yang waktu piricing Bu Fajar terakhir. Saya kasih yang sama Bu Popon sama Bu Nining. Kalau terus-terusan harus nomor 1. Ini kelas A, grup A. Ini grup B. Saya dengan Pak Arso. Umi dulu. Ini Bu Umi semangat tuh. Terus sebentar. Kamu bisa. Wah, saya Kamu bisa. Indonesia aja bisa, masa Bu Umi nggak bisa? Nah ini sebentar. Yang ini kemungkinan berubah. Aduh, udah mulus perut saya. Sebentar. Yang ini karena ini Indonesia Timur semua. Saya minta tolong pada Pak tolong di range ini, apakah ini apa namanya harus diubah? Kalau saya lihat Bu Nonsi kan tidak Jumatan, Pak Tarsi juga nggak Jumatan, Bu Diana juga nggak Jumatan. Saya pikir ini nggak masalah ya. Jumatannya Pak Wanto jam 9, berarti jam 11 lebih 10 belum Jumatan kan Pak? Belum. Enggak, belum. Jumatan jam 5. Sehingga ini tidak apa namanya, tidak masalah. Apalagi yang hari Sabtu karena yang grup C itu 66 jadi seperti ini. Itu ya Pak Wanto. Apakah bisa tukaran Bu? Kesepakatan Bu? Kalau tukaran satu kelompok gini bisa. Tapi nggak bisa Pak Wanto tukaran sama Bu Deka, nggak bisa. Kalau Bu Deka tukaran sama Bu Ria bisa. Udahlah Bu Ria, ambil yang pertama. Wanto aja yang pertama ya. Oh iya, Ibu. Ibu kemarin saya Misalnya bisa sekarang Udah, terserah nanti. Pokoknya saya serahkan ke Pak Wanto. Nanti ini saya mau tanya. Makin cepat kan bagus. Pak Wanto pusing. Semangat Pak Wanto. Ya, Pak Wanto nanti saya serahkan Pak ini. Makin cepat lebih baik. Dah, apalagi? Deg-degan Mau hatinya. Itu waktunya masuknya nanti barengan gitu Bu, satu grup itu atau sesuai jadwalnya atau satu kali masuk dalam satu grup? Bu Siti Aminah pasti tadi baru ke kamar mandi. Ya. Bu. Sesuai jadwal. 3 orang aja. Saya nggak diajak. Aduh, nggak denger waktu itu Bu. Bu, Tak pusing Bu itu. tahu nggak? Saya sampai ada gorengan nih Bu nih. Besok kayak hujan. Enak. Pakai cabenya Bu, pakai cabe. Ini kok. Oh, minum le mineral pakai ya. Ada manis-manis. Nanti saya putar ulang saya. Bu, saya ya. Nanti satu-satu Bu. Nanti satu-satu. Jadi gini aja. Kelas A nanti yang mengkoordinir Bu Nining. Kelas B nanti yang mengkoordinir Pak Mario. Kelas C Pak Anto. Ya, Bu. Siapa yang duluan daftarnya di situ. Gitu ya. Gitu enggak? Kelas A kan udah fix Bu, Siap, giliran Bu. seperti itu. Kalau Yang kelas lain kita juga sesuai seharusnya. urutan Nining aja. saya pertama. Misalnya apa namanya tiba-tiba diare gitu kan ya kan harus ke kamar mandi lama. Iya Bu. Tanggung jawab pakai mobil itu. Grogi ya Bu. Aduh, kok saya jadi grogi ya?
Bu, jangan gitu. Bu. Saya takut nih, panik. Saya nervous dari sekarang Bu ini. Besok nggak bisa tidur nanti malam Bu. Untuk mengkritisize Bu Ideh bagus. Saya sudah lemes, Bu. Ya, gitu ya. Pak Wanto difoto dulu Pak, tapi senyum semua. Masa nggak senyum sih? Yang mau. Ya Bu, semangat Bu. Semuanya. Semuanya. Saya jadi kepengen hidup. Semangat semuanya. Goreng pisang, Bu. Masa bawa ini? Apa itu Bu Maria? Mendoan ya, Bu? Mendoan beli karung. Soalnya saya biar kuat menghadapi kenyataan menghadapi Bapak Ibu ini. Yang sedih dulu Bu. Ada pertanyaan. Bu Fitri dilarang. Kakak ke Ibu Neni, Pak Wanto, dan Pak Mario. Oke, Bapak Ibu, saya berdoa, kita berdoa semoga besok semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Tidak stres. Tidak stres, itu yang penting ya. Oke, terima kasih Pak Wanto atas undangannya. Pamit. Makasih Bu. Makasih Bu Maria. Kasih Bu. Teman-teman, Ayo semangat semuanya. banget ini bisa Reunian. Semangat. Guys, Pertama. makasih. Pak Mario, Bu Nadia. Alhamdulillah.